Institute for International Law of Peace and Armed Conflict, Ruhr University Bochum, Jerman, dan Bundesentwicklung Hilfe mengeluarkan data risiko bencana alam dalam laporan World Risk Report 2022 pada September lalu. Data tersebut menunjukkan kawasan Asia dan Amerika merupakan wilayah rawan bencana. World Risk Index adalah data yang menunjukkan risiko bencana dari peristiwa alam yang ekstrim dan memberikan dampak negatif dari perubahan iklim khususnya untuk 193 negara di dunia anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Perhitungan risiko bencana itu dilakukan per negara, yakni dengan menghitung rata-rata geometrik dua aspek, yaitu keterpaparan dan kerentanan. Aspek keterpaparan mewakili sejauh mana masyarakat terbebani oleh dampak bencana alam seperti misalnya gempa bumi, tsunami, banjir, kekeringan, hingga kenaikan permukaan laut. Lalu bagaimana dengan Indonesia? Kita bahas detailnya dalam Waspada Indonesia, Gudangnya Bencana. Nah, jika kita membahas mengenai kerentanan ini dibagi menjadi 3 poin utama, yaitu penggambaran karakteristik struktural dan kondisi masyarakat yang mengalami kerusakan, tindakan masyarakat dalam menghadapi dampak negatif dari bencana alam, dan juga strategi jangka panjang untuk mencapai perubahan dan dampak yang lebih buruk di masa depan. Jadi kalau kita bicara mengenai bencana ini, pada dasarnya modul dan laporan tersebut memiliki fungsi sebagai pedoman bagi pemerintah negara setempat untuk dapat mengidentifikasi tindakan agar terjadinya pengurangan risiko bencana alam. Dan di tahun 2022, organisasi World Risk Report berfokus pada proses digitalisasi. Oke, sekarang kita bahas ya mengenai kenapa Indonesia ini rawan bencana. Jadi kalau dilihat secara geografis, Indonesia ini merupakan negara kepulauan yang memang letaknya ini terdiri di antara pertemuan 4 lempeng tektonik, yaitu lempeng benua Asia, benua Australia, lempeng Samudra Hindia, dan Samudra Pasifik. Pada bagian selatan dan timur Indonesia terdapat sabuk vulkanik yang memang memanjang dari Pulau Sumatera, Jawa, Nusa Tenggara, Sulawesi yang sisinya berupa pegunungan vulkanik tua dan dataran rendah yang sebagian didominasi oleh rawa-rawa. Kondisi tersebut sangat berpotensi sekaligus rawan bencana seperti letusan gunung berapi, gempa bumi, tsunami, banjir, dan juga tanah longsor. Data menunjukkan bahwa Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki tingkat kegempaan yang tinggi di dunia, lebih dari 10 kali lipat tingkat kegempaan di Amerika Serikat berdasarkan Arnold 1986. Gempa bumi yang disebabkan karena interaksi lempeng tektonik dapat menimbulkan gelombang pasang apabila terjadi di samudra. Dengan wilayah yang sangat dipengaruhi oleh pergerakan lempeng tektonik ini, Indonesia sering mengalami tsunami. Dan beberapa daerah yang mengalami tsunami di Indonesia diantaranya diakibatkan oleh gempa bumi dan juga oleh meletusnya gunung berapi di bawah laut. Lalu, wilayah Indonesia terletak di daerah iklim tropis dengan 2 musim, yaitu panas dan juga hujan dengan ciri-ciri adanya perubahan cuaca. Suhu dan arah angin yang cukup ekstrim ini tentunya berpengaruh ya. Jadi kalau dilihat kondisi iklim seperti ini digabungkan dengan kondisi topografi permukaan dan bantuan yang relatif beragam gitu ya, batuan yang relatif beragam baik secara fisik maupun kimiawi dapat menghasilkan kondisi tanah yang subur. Sebaliknya, kondisi itu dapat menimbulkan beberapa akibat buruk bagi manusia seperti misalnya terjadi bencana banjir, longsor, atau mungkin kebakaran hutan ya karena kekeringan. Nah, seiring dengan berkembangnya waktu dan meningkatnya aktivitas manusia, kerusakan lingkungan hidup juga bisa memberi pengaruh atau mungkin memperparah ya meningkatnya jumlah kejadian dan intensitas bencana seperti banjir, longsor, dan juga kekeringan yang memang terjadi secara silih berganti di banyak daerah di Indonesia. Kita lihat Indonesia ini untuk saat ini berada di posisi ketiga kerawanannya mengalami bencana. Di slide selanjutnya kita akan membahas ya mengenai parameter kebencanaan. Selain menjelaskan konsep penilaian risiko, World Risk Report juga memuat peringkat negara rawan bencana. Laporan World Risk Report 2022 adalah model terbaru yang telah diadaptasi sesuai terminologi PBB. Konsep penilaian risiko dalam World Risk Report tersebut didasarkan pada anggapan umum bahwa munculnya bencana ini tidak hanya bergantung pada beberapa atau seberapa parah bencana yang terjadi, tetapi juga pada seberapa rentan masyarakat terhadap pengaruhnya. Dan oleh karena itu ada beberapa lingkup penilaian yang tertera dalam laporan itu. Untuk yang pertama, ini ada risiko. Risiko ini masuk ke dalam penilaian ya. Jadi artinya risiko ini adalah interaksi dari 2 lingkup keterpaparan dan juga kerentanan.
Risiko ini muncul ketika masyarakat tidak memiliki kemampuan untuk mengatasi dampak negatif dari bencana alam. Yang kedua, ada exposure atau paparan. Ini adalah sejauh mana populasi di daerah rawan bahaya ini terbebani dampak bencana alam. Yang ketiga, ada vulnerability atau kerentanan. Ini adalah kondisi masyarakat yang menjadi rentan terhadap kerusakan akibat peristiwa alam yang ekstrim. Lalu selanjutnya, ini ada kerawanan. Mengacu pada karakteristik struktural dan juga kondisi umum masyarakat yang meningkatkan kemungkinan masyarakat menderita kerusakan akibat bencana alam. Lalu selanjutnya ini ada coping capacities. Ini adalah kapasitas atau kemampuan untuk mengatasi atau sama juga dengan kemampuan ya langkah-langkah masyarakat untuk dapat menghadapi dampak merugikan dalam bencana alam. Lalu yang selanjutnya ada adaptive capacities. Nah, ini adalah proses jangka panjang dan juga strategi untuk bisa mencapai perubahan antisipatif dalam masyarakat. Sekarang kita bergeser ke slide selanjutnya untuk kemudian membahas mengenai bencana alam yang mengancam Indonesia. Bencana dapat disebabkan oleh kejadian alam natural disaster maupun oleh ulah manusia ya. Jadi manusia juga bisa menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya bencana. Nah, kalau kita bicara mengenai faktor-faktor yang dapat menyebabkan bencana, ada bahaya alam ya gitu dan juga ada bahaya karena ulah manusia. Menurut United Nations International Strategy for Disaster Reduction dapat dikelompokkan menjadi bahaya geologi juga bahaya hidrometeorologi. Nah, bahaya biologi, bahaya teknologi, dan juga penurunan kualitas lingkungan atau environmental degradation atau kerentanan yang tinggi dari masyarakat, juga infrastruktur, serta elemen-elemen di dalam kota, kawasan yang berisiko bencana kapasitas yang rendah dari berbagai komponen di dalam masyarakat. Nah, kita lihat ya, ini sebetulnya apa-apa saja bencana alam yang mengancam Indonesia. Tadi sudah dibahas ya, Indonesia ini rawan sekali letusan gunung berapi. Lalu kemudian juga karena ada banyak sekali lempengan, kita diapit oleh 4 lempengan begitu ya. Rawan terjadi gempa bumi, lalu juga rawan terjadi tsunami, rawan terjadi banjir, rawan terjadi longsor, dan juga ini ada cuaca ekstrim ya. Hujan yang terus-menerus, begitu curah hujan yang tinggi, lalu juga ada kemungkinan Indonesia ini bisa mengalami kekeringan yang cukup panjang atau El Nino. Di slide selanjutnya, kita akan membahas mengenai langkah mitigasi kebencanaan. Untuk bisa memaksimalkan upaya mitigasi bencana, maka diperlukan strategi yang tepat agar upaya mitigasi bencana dapat terkoordinasi dengan maksimal dan juga baik. Berikut ini adalah strategi mitigasi bencana yang perlu ditempuh diantaranya untuk yang pertama adalah pemetaan. Ini adalah menjadi langkah awal yang sangat penting khususnya bagi daerah dengan wilayah yang rawan bencana. Pemetaan digunakan sebagai acuan dalam mengambil keputusan dan juga antisipasi terjadinya bencana. Pemetaan mengenai tata ruang wilayah juga diperlukan agar tidak menimbulkan gejala bencana. Tapi meski demikian hingga saat ini strategi pemetaan ini mungkin boleh dibilang belum berjalan dengan optimal ya. Karena keadaan tersebut disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya adalah belum seluruh wilayah yang ada di Indonesia ini telah dipetakan. Peta yang dihasilkan juga belum tersosialisasi kepada masyarakat dengan baik dan juga peta bencana ini belum terintegrasi dengan baik ya. Selanjutnya ini ada pemantauan. Pemantauan ini adalah sebagai langkah begitu ya untuk hasil lanjutan dari pemetaan terkait tingkat kerawanan bencana pada setiap daerah yang merupakan tahapan setelah pemetaan. Pemetaan ini akan sangat membantu dari segi prediksi terjadinya bencana. Jadi setelah langkah pemetaan dilakukan untuk memudahkan upaya penyelamatan saat terjadinya bencana. Dan upaya pemantauan juga dilakukan dalam upaya pembangunan infrastruktur agar tetap memperhatikan analisis mengenai dampak lingkungan atau AMDAL. Selanjutnya, ini yang juga sangat penting adalah penyebaran informasi. Penyebaran informasi ini dilakukan dengan berbagai jenis media. Salah satu caranya dengan memberikan poster dan juga leaflet kepada pihak pemerintah kabupaten, kota, dan provinsi di seluruh wilayah Indonesia yang rawan bencana. Informasi tersebut berisikan tentang tata cara mengenai mencegah dan juga penanganan bencana. Tujuan adanya penyebaran informasi untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap kemungkinan bencana geologi di kawasan tertentu. Koordinasi dengan pemerintah daerah berperan penting dalam proses penyebaran informasi guna melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah mengingat wilayah Indonesia ini memang luas begitu ya. Dan selanjutnya ada sosialisasi dan juga penyuluhan. Seperti yang kita ketahui bahwa Indonesia ini kan memiliki masyarakat dengan jumlah yang sangat besar.
Beberapa lapisan dalam masyarakat kemungkinan tidak dapat mengakses informasi mengenai bencana, maka dari itu menjadi tugas dari aparat pemerintah untuk dapat mengoptimalkan sosialisasi kepada masyarakat. Program penyuluhan terkait strategi mitigasi bencana yang diberikan dapat berfokus kepada tata cara pengungsian dan penyelamatan jika ada atau terjadi bencana ya. Nah, tujuan pelatihan lebih ditekankan ke bagian alur informasi dari petugas yang ada di lapangan, pejabat teknis, dan juga masyarakat sampai di tingkat pengungsian serta penyelamatan korban bencana. Harapannya melalui pelatihan dan penyuluhan kesiapan masyarakat dalam menghadapi bencana ini akan lebih terbentuk dan juga akan lebih baik lagi. Selanjutnya, ada peringatan dini. Nah, peringatan dini ini dilakukan untuk bisa memberikan berita atau hasil dari pengamatan kontinu di tempat daerah rawan bencana agar masyarakat ini lebih siaga atau lebih siap begitu ya. Dan upaya peringatan dini disosialisasikan kepada masyarakat melalui pemerintah daerah setempat. Tujuannya untuk memberikan kesadaran kepada masyarakat dalam menghindarkan diri dari bencana berupa sarana teknis, pengalihan jalur jalan, pengungsian, dan prasarana penanganan lainnya. Ya semoga saja ya bencana di Indonesia tidak terjadi atau setidaknya bisa diminimalisir dan dicegah seiring dengan peningkatan akses masyarakat mempelajari ilmu dan teknologi mengenai mitigasi bencana. Ingat ya pemirsa, kita juga punya andil yang besar untuk mencegah bencana, salah satunya dengan tidak merusak alam.